Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Ifriati. Saya mahasiswi dari Institut Ummul Qura Al-Islami, Prodi MPI semester 7 kelas karyawan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan resumut dalam mata kuliah publikasi ilmiah, yang mana ini merupakan tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah tersebut atau publikasi ilmiah yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Ahmad Idhofi, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja. Untuk materi pertama kita bisa lihat di PPT slide pertama, yaitu tentang pengertian jurnal ilmiah dan karakteristiknya. Baiklah teman-teman, bisa dilihat pada slide pertama bahwasannya jurnal merupakan terbitan berkala dalam bentuk pamflet berseri yang berisi tulisan atau artikel dengan tema tertentu. Nah, itu adalah jurnal. Adapun untuk karakteristiknya, jurnal memiliki 5 karakteristik. Yang pertama yaitu memiliki International Standard Serial Number atau ISSN. Apa itu ISSN? Itu merupakan nomor unik untuk setiap judul. Tanpa ISSN, jurnal sulit masuk ke database bereputasi. Jadi ISSN itu wajib adanya untuk pembuatan jurnal tersebut. Jika tidak ada, maka akan susah untuk diakses atau untuk disepakati atau untuk diterima pada jurnal tersebut. Kenapa? Karena yang kedua, jurnal ini memiliki karakteristik yaitu memiliki mitra bestari paling sedikit 4. Apa itu mitra bestari? Mitra bestari itu adalah merupakan penguji atau orang penting dalam proses perjalanan karya tulis ilmiah tersebut. Jadi beliau adalah orang yang menguji pada jurnal tersebut. Paling sedikit itu 4 orang. Jadi jika 1, 2, atau 3 itu tidak bisa untuk dijadikan karakteristik pada mitra bestari tersebut. Nah, yang ketiga yaitu diterbitkan secara rutin dan berkala. Jadi untuk penerbitan jurnal itu harus rutin, jangan gimana kita atau gimana mood kita. Selanjutnya yang keempat, untuk karakteristik jurnal ilmiah yaitu bertiras setiap kali penerbitan paling sedikit berjumlah 300 eksemplar, kecuali untuk majalah ilmiah, karena untuk majalah ilmiah itu yang menerbitkannya itu sistem jurnal elektronik. Jadi untuk jurnal ilmiah itu harus paling sedikit itu jumlahnya 300 eksemplar. Dan yang terakhir atau yang kelima, memuat artikel utama tiap kali penerbitan yang berjumlah paling sedikit 5 buah. Nah, jurnal ini adalah sebuah kumpulan dari artikel-artikel. Maka dari itu untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang artikel pada slide selanjutnya. Baiklah teman-teman, kita bisa lihat pada slide selanjutnya ada tentang jenis dan ciri-ciri artikel ilmiah. Nah, adapun untuk jenisnya, artikel ilmiah itu memiliki 2 jenis. Yang pertama artikel konseptual dan yang kedua artikel penelitian. Yang pertama artikel konseptual. Apa itu artikel konseptual, teman-teman? Yaitu artikel yang diangkat dari gagasan atau ide penulis. Nah, itu adalah artikel konseptual. Adapun untuk artikel penelitian, yaitu artikel yang diangkat dari hasil penelitian beberapa para peneliti. Nah, itu adalah artikel penelitian. Nah, itu untuk jenis artikel. Selanjutnya, ciri-ciri artikel ilmiah itu ada 8. Nah, yang pertama, berdasarkan pandangan dari penulis atau view. Yang kedua, berisi ungkapan masalah. Masalah-masalahnya apa aja itu diungkapkan pada ciri-ciri artikel tersebut. Yang ketiga, singkat, padat, dan tuntas, tidak bertele-tele gitu. Jadi SPJ ya singkatannya. Yang keempat, merupakan gagasan baru. Yang kelima, menggunakan bahasa yang jelas, hidup, menarik, populer, dan komunikatif. Karena itu menarik para orang-orang gitu ya untuk membaca jurnal tersebut dengan baik dan ada manfaatnya juga gitu. Terus yang keenam, merupakan pikiran yang orisinil alias asli, bukan jiplakan. Jadi merupakan ide-ide dari para peneliti atau para pembuat artikel tersebut gitu, tanpa adanya copy paste dan jiplakan lainnya. Dan yang ketujuh, menyangkut kepentingan publik, yang mana
untuk membuat artikel ini itu kita harus melihat kondisi tersebut gitu. Apakah penting untuk publik atau tidak. Dan yang kedelapan, penulisan nama pada artikel opini ditulis dicantumkan di bawah judul. Oke, baik teman-teman, selanjutnya untuk slide selanjutnya yaitu tentang langkah menyusun artikel jurnal ilmiah. Nah, dalam penyusunan jurnal ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Di antaranya itu untuk syarat penulisan artikel itu, pertama teknikal, harus ada teknik tertentu dalam penulisan artikel tersebut. Kedua, mental yang kuat itu sangat penting dalam segala hal, termasuk penulisan artikel ini. Yang ketiga, senang membaca atau reading habit. Karena dengan senang membaca itu kita akan banyak ide-ide atau ilmu-ilmu yang kita punya, yang mana itu membuat kita itu gampang dalam pembuatan jurnal ini atau artikel tersebut. Selanjutnya intelektual, dan yang terakhir sosiokultur. Itulah syarat penulisan artikel. Untuk selanjutnya yaitu anatomi artikel atau runtuyannya gitu ya. Yang pertama yaitu judul, yang kedua penulis, yang ketiga pendahuluan, yang keempat isi, dan yang kelima penutup. Itulah anatomi artikel. Selain anatomi, ada lagi teknis menulis artikel. Teknisnya atau tekniknya itu sama halnya seperti menulis berita, yaitu dengan konsep 5W 1H. Pasti teman-teman tahu apa itu 5W 1H tersebut. Selanjutnya teknik menulis judul. Nah, untuk menulis judul ini pada dasarnya sama dengan membuat judul berita. Jika penulis berhasil membuat judul menarik, tentu suatu prestasi untuk tersendiri, karena judul tersebut penting untuk menjadi timbal balik dari para pembaca tersebut. Baik enggaknya pembaca yang bisa menilai. Selanjutnya teknik menulis abstrak. Teknik menulis ability apa menurut membuat judul untuk artikel pada dasarnya sama dengan membuat judul untuk berita. Dan selanjutnya teknik menulis kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel. Dan terakhir teknis penulisan intro. Intro itu apa sih? Intro itu merupakan paragraf pertama dalam menulis artikel. Nah, itulah tentang langkah menyusun artikel jurnal ilmiah. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang teknis penulisan isi. Nah, untuk teknik penulisan isi ini uraian isi pesan yang kita sampaikan kepada pembaca, yang mana isi dari materi artikel tersebut itu secara keseluruhan itu adalah menjelaskan ke sidang pembaca tentang latar belakang secara problematika tulisan yang ingin kita sampaikan kepada sidang pembaca. Selanjutnya teknis penulis penutup. Pertama, kita harus menegaskan kembali topik yang kita bahas sebelumnya, yang mana itu membuat meyakinkan pada pembaca tersebut. Yang kedua, mengakhiri dengan klimaks, dengan ujung permasalahan gitu, yang mana menegaskan kesimpulan yang cukup menyengat dan membuat para pembaca itu menjadi berenung gitu dari akhiran klimaks tersebut. Ketiga, persuasif, dan yang keempat yaitu mengakhiri dengan kutipan. Selanjutnya model proses jurnal ilmiah ini ada modelnya atau gaya tertentunya dalam selingkuhan jurnal. Di antaranya pertama naskah, kedua judul, ketiga nama penulis, keempat abstrak, kelima pendahuluan, keenam bahan atau metode, ketujuh hasil dan pembahasan, kedelapan simpulan, dan ke-9 daftar pustaka. Kita bisa lihat contohnya di slide selanjutnya. Bisa dilihat di situ ada tentang contoh dari naskahnya, judulnya, dan sebagainya. Selain dari tadi, dari ciri-ciri jurnal atau cara pembuatnya, selanjutnya yaitu tentang proses penerbitan jurnal. Bagaimana sih cara untuk menerbitkan jurnal tersebut? Pertama, kita harus menyiapkan naskahnya. Adapun untuk jenis tulisannya itu pertama review artikel, kedua short communication, dan keempat expert commentary. Nah, secara umum jurnal ini biasanya mengajukan agar calon penulis untuk memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, etika dalam penerbitan. Dalam suatu hal itu pasti butuh etika. Ya, sangat penting etika itu. Dalam salah satunya itu dalam hal penerbitan jurnal tersebut itu harus ada etikanya. Kedua, konflik kepentingan. Ketiga, pernyataan pengiriman naskah. Keempat, perubahan kepengarangan. Kelima, hak cipta. Keenam, hak kepengarangan penulis. Ketujuh, peranan penyandang dana. Kedelapan,
kebijakan dan persetujuan penyandang dana, ke-9 open access, ke-10 bahasa dan layanan bahasa, dan ke-11 pengiriman. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan, yang mana kita butuh hak cipta, kewenangan penulis, dan sebagainya. Selanjutnya itu penelaahan naskah, yang mana prosesnya itu kita bisa lihat di sini dari pertama, kedua sampai kelima. Nah, kita bisa lihat bahwasannya naskah yang lolos seleksi oleh editor langsung kemana dan kemana. Selanjutnya yaitu penulisan artikel ilmiah. Ada 8. Pertama judul, seperti tadi ya. Kedua baris kepemilikan. Ketiga abstrak. Keempat kata kunci. Kelima pendahuluan. Keenam metode. Ketujuh hasil dan pembahasan. Kedelapan kesimpulan dan saran. Dan kesembilan itu ilustrasi. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Mana itu judul, mana itu baris kepemilikan dan sebagainya. Ada di slide selanjutnya. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang penerbitan di jurnal. Selanjutnya kita akan membahas tentang konferensi. Nah, apa itu konferensi? Konferensi menurut RAID 2014 merupakan pertemuan formal atau sekelompok individu atau perwakilan dari beberapa badan. Tujuannya apa? Untuk membahas topik tertentu, membuat keputusan bersama atau isu-isu yang sedang berkembang. Nah, untuk kegiatan pertemuan sejenis konferensi itu ada workshop, simposium, exhibition, festival dan sebagainya. Kita bisa lihat di situ ada di slide. Dan untuk konferensi itu terbagi dua. Ada tingkat nasional, ada tingkat internasional. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa membedakan apa itu tingkat nasional dan apa tingkat internasional. Oke, kita bahas di slide selanjutnya. Oke teman-teman, pertama yaitu konferensi tingkat nasional. Pertama itu bahasa pengantarnya itu harus berbahasa Indonesia. Kedua, pemakalah atau peserta dari konferensi tersebut berasal dari berbagai perguruan tinggi. Jadi untuk satu perguruan saja itu tidak cukup karena ini tingkat nasional, karena harus berbagai perguruan tinggi itu menjadi perwakilan dalam konferensi tersebut. Selanjutnya itu panitia pengarah itu terdiri atas para pakar. Ahli apa itu harus terdiri dari itu untuk panitianya. Selanjutnya untuk diselenggarakannya oleh asosiasi profesi, yang mana itu perguruan tinggi atau lembaga ilmiah yang bereputasi itu untuk diselenggarakannya pada konferensi nasional. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat tentang konferensi internasional pada slide selanjutnya. Oke, baik teman-teman, untuk konferensi internasional, apa sih perbedaan dari internasional dan nasional? Nah, untuk internasional, dari bahasa pengantarnya itu digunakan adalah bahasa resmi PBB, bahasa Arab, bahasa Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Nah, adapun untuk pemakalah dan pesertanya itu berasal dari berbagai negara. Dibatas apa enggak nih? Dibatas, paling sedikit itu 4 negara. Jika 1, 2, 3 itu tidak bisa untuk menjadikan konferensi internasional tersebut. Jadi minimal 4 negara yang menjadi perwakilan pada peserta atau pemakalah konferensi tersebut. Selanjutnya itu panitia pengarahnya itu terdiri dari para pakar dan dari berbagai negara. Berbeda dengan yang tadi. Dan terakhir, diselenggarakannya itu oleh asosiasi profesi perguruan tinggi atau lembaga ilmiah yang bereputasi. Seperti itu perbedaan dari konferensi internasional dan konferensi nasional. Tadi kita sudah bahas tentang konferensi dan pembagiannya. Sekarang kita akan bahas tentang proceeding ilmiah atau salah satu luaran output dari kegiatan konferensi, baik tingkat nasional ataupun internasional. Nah, untuk dari konferensi tersebut harus memiliki SBN atau ISSN yang tadi. ISBN itu adalah International Standard Book Number. Nah, serta keberadaan dewan editor yang terdiri dari 1 atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai, diterbitkan dan diedarkan serendah-rendahnya secara nasional. Itu adalah prosedur ilmiahnya dalam konferensi nasional ataupun internasional. Wajib ada ISBN dan ISSN. Nah, untuk selanjutnya dan yang terakhir adalah tentang presentasi oral, yang mana pemaparan makalah secara lisan di hadapan penelaah dan peserta konferensi. Nah,
untuk hal yang harus diperhatikan, pertama dalam bentuk slide dalam durasi biasanya 10-12 menit. Yang kedua, keberhasilan presentasi. Nah, ketika kita presentasi akan berhasil jika dipengaruhi dalam beberapa unsur. Pertama yaitu penyaji. Dalam penyajiannya itu baik, dapat dimengerti dan tidak monoton. Tidak monoton, tidak membuat para mustami atau pendengar itu jadi malas untuk mendengarkan, melainkan mereka semangat gitu untuk mendengarkan penyajian materi yang kita sampaikan. Yang kedua, materi yang disampaikan yang tadi menarik dan bisa dipahami dengan gampang. Selanjutnya itu hadirinnya atau mustaminya juga harus aktif dalam ketika ada presentasi tersebut gitu. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu dari sarana yang digunakan untuk menyajikan makalah. Sarananya apa? Apakah cukup dengan mengirimkan file ke HP aja? Tidak, pasti sekarang itu lebih baik itu memakai infocus dan sebagainya agar lebih menarik gitu dalam penilaian para mustami atau para pendengar dan para hadirin semuanya. Nah, itulah hal yang harus diperhatikan ketika presentasi agar presentasi itu dinyatakan berhasil. Dengan teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi saya pribadi. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang salah. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.